Kemudian selawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini saya akan mengajak ibu dan bapak, mari kita berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang akan aku sampaikan pada pagi hari ini, ibu, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan dalam mempermudah atau mempercepat datangnya rezeki. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa amalan yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah selalulah bekerja keras. Kenapa kita harus bekerja keras? Karena bekerja keras itu adalah merupakan salah satu ibadah yang dapat kita lakukan. Seorang ayah atau seorang suami keluar dari rumah, pergi bekerja dari pagi sampai petang, peras keringat, banting tulang, bekerja keras dalam rangka tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk menafkahi istri dan anak-anak mereka. Banyak di antara kita yang berkeluh kesah, ibu dan bapak. Kenapa berkeluh kesah? Karena rezeki tak kunjung juga datang, rezeki tak kunjung juga tiba. Apa sebabnya? Banyak di antara kita yang malas-malasan dalam bekerja. Berusaha itu perlu, ibu dan bapak. Karena apa? Karena Allah katakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak mengubahnya. Jadi tentu berusaha, bekerja keras itu adalah merupakan amalan yang dapat kita lakukan kalau ingin dapat mempercepat datangnya rezeki. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kita terjadi apa? Banyak orang yang berkeluh kesah dengan kehidupan mereka, tetapi apa? Mereka tak ada usaha. Karajo lalu saya di rumah. Kok lalu saya di rumah marah sakit akan datang. Ya nak? Makanya Allah katakan bekerja keraslah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nah, dengan kita bekerja keras, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, apa amalan yang dapat kita lakukan untuk mempermudah atau mempercepat datangnya rezeki? Yang kedua adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Baik itu apakah setelah sholat wajib atau sholat maktubah, sholat 5 waktu sehari semalam, atau sesudah sholat sunat, atau di waktu-waktu luang, dan apalagi ketika kita dalam kondisi dan keadaan berpuasa. Ini yang mau bertanya kepada ibu dan bapak. Allah itu janji nggak bu akan mengabulkan permohonan setiap hambanya pak? Janji nggak bu? Janji. Allah janji Allah akan mengabulkan permohonan setiap hambanya yang berdoa atau bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ibu cari dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya hambaku kepadamu, katakanlah fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Maka sungguhnya aku akan mengabulkan permohonan setiap hambaku yang berdoa atau bermohon kepadaku. Janji Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonan setiap hambanya. Maka salah satu cara untuk kita mempercepat datangnya rezeki, amalan yang dapat kita lakukan adalah berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, ambolah berdoa Ustaz, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa doa-doa ambo belum diijabah oleh Allah? Dari hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, ampunan aku minta, Allah tak kunjung juga ijabah, Allah tak kunjung juga beri, Allah tak kunjung juga kabulkan. Ibu, salah seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adam, suatu ketika Ibrahim bin Adam datang ke kota Basrah. Ibrahim bin Adam didatangi oleh beberapa orang Pak. Didatangi oleh beberapa orang ibu dan bapak. Orangku bertanya kepada Ibrahim bin Adam, wahai Imam Ibrahim bin Adam, kamilah sering berdoa, lah banyak kami berdoa, tapi doa kami tak kunjung juga diijabah oleh Allah. Bukankah Allah itu Dia telah berjanji akan mengabulkan permohonan setiap orang-orang yang memohon kepadanya? Disampaikanlah ayat tadi Pak. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan setiap hamba-hambaku yang bermohon. Ajawe Ibrahim bin Adam ketika itu ibu dan bapak. Ada 10 sebab bahwa doa manusia itu tidak diijabah oleh Allah. Ada antara dan 10 itu. Nan pertama kata Ibrahim bin Adam, kalian mengenal Allah, tapi hak Allah tidak kalian penuhi. Ada orang berdoa oleh itu Pak. Yang berdoa kepada Allah berarti dia kenal dengan Allah, tetapi hak Allah tidak dipenuhi dulu. Yang lain berdoa kepada Allah, tetapi perintah Allah tidak mereka kerjakan. Ada orang begitu? Ada orang berdoa begitu Pak? Lahi Pak. Yang berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hak Allah tidak mereka penuhi. Apa itu? Tunduk dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibrahim bin Adam, itu sebab doa tidak dijawab oleh Allah. Apalagi di antaranya dalam itu
Makanya disampaikan di antara 10 itu, karena engkau kurang bersyukur. Banyak orang yang telah memakai nikmat Allah tetapi tidak bersyukur, dapat terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada ibu dan bapak. Jadi singkat cerita, kalau aku sampaikan ke 10-nya panjang waktu juga. Jadi 10 itu intinya adalah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham itu adalah penyebab doa seseorang tidak diijabah oleh Allah ibu dan bapak, karena masih adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih kita kerajokan. Ya. Karena salah satu penghalang doa itu adalah karena masih adanya kesalahan atau dosa yang kita lakukan, baik dosa gede maupun dosa yang lebih besar. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kata Rasul, doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang kalau ibaratnya seseorang yang mempunyai senjata, ini ibu punya senjata. Apa punya senjata? Senjata itu bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa melindungi diri kita dari mara bahaya. Tentu di antaranya kita punya keahlian, ya apa? Mahir kita punya senjata. Ya, mahir kita dalam menggunakan senjata. Ya. Sehingga senjata tadi itu bisa bermanfaat bagi kita. Begitu pula doa. Kalau kita mampu, mahir, tahu tata cara bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doaku ibu dan bapak akan bermanfaat bagi kita. Ya. Misalnya, ada enggak orang yang berdoa kepada Allah, tapi doa melalui ucapan saja, tanpa keluar dari hati mereka? Ada enggak? Aku. Mungkin kita sendiri pernah berdoa hanya muncul saja, tetapi tanpa mengikut sertakan hati kita. Nah, makanya cara kita berdoa adalah betul-betul apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rezeki yang kita minta kepada Allah, maka mohonlah betul-betul keluar dari hati kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di antaranya tentu kita cari juga tahu bagaimana tata cara atau waktu yang tepat ketika kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang mustajab. Bila waktunya, setelah sholat. Bila waktunya, Pak? Antara azan dan iqamah. Bila waktunya, Bu? Di sepertiga malam atau setelah sholat tahajud. Bila waktunya, Pak? Yaitu adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Kata Rasul, ada 3 doa yang tidak tertolak. 3 doa yang tidak tertolak itu kata Rasul, yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ya, jadi ibu misalnya puasa sunat, mulai dari ibu mulai menahan terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian ibu berbuka, maka ini perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu ini orang yang sedang berpuasa, doanya tidak tertolak, kata Rasulullah SAW.
Yang kedua siapa? Doanya tidak tertolak. Yang tidak ditolak oleh Allah yaitu adalah al-imamul adil. Imam yang pemimpin yang adil, Pak. Pemimpin yang adil ketika dia berdoa kepada Allah, kata baginda Rasul, doanya tidak tertolak. Tapi dengan syarat yang adil, Pak. Mau gua semua panjang menimbang semua baik. Yang ketiga siapa? Wa da'watan mazlum. Siapa itu? Orang-orang yang terzolimi. Orang-orang yang terzolimi doanya tidak tertolak. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dapat kita lakukan agar untuk dapat mempermudah atau mempercepat datangnya rezeki adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan doa yang kita lakukan kok tahu aturannya, tahu tata caranya yang tadi, Bu dan Bapak. Apa itu hakikat dari doa, Bu? Banyak orang memahami hakikat dari doa kok nangis, Ustaz. Doa itu khusyuk. Hakikat dari doa yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berdoa kepada Allah, nan mana doa tadi itu tuh dapat mengubah diri kita dari tidak baik menjadi lebih baik. Itu, Bu. Kalau itu yang dipahami hakikat dari doa itu, bahwa doa yang kita sampaikan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengubah diri kita, perilaku kita dari yang tidak elok menjadi elok. Maka insya Allah doa kita akan diijabah. Makanya salah satu, Pak, mungkin harapan yang kita sampaikan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu belum terwujud dan terkabulkan lantaran karena mungkin masih ada kesalahan-kesalahan kita dan belum kita sempat untuk memohon ampun kepada Allah. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, apa amalan yang dapat kita lakukan untuk mempercepat datangnya rezeki Allah? Perbanyak istighfar, Pak. Sebagaimana di dalam Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 Allah katakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Allah, maka katakanlah kepada mereka, memohon ampunlah kepadaku, kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Karena sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Kemudian Allah lah yang memberikan harta untuk kalian, wa banina, dan anak-anak untuk kalian atau keturunan. Jadi apa, Bu? Perbanyak istighfar. Apa itu istighfar? Apa itu istighfar, Ibu dan Bapak? Apakah istighfar itu sekedar hanya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih? Ya, Bu? Tidak. Itu bacaannya. Cara kita, ucapan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan ketika kita punya salah, Pak. Tapi yang dikatakan istighfar atau memohon ampun kepada Allah yang sesungguhnya, kita harus barengi dengan perbuatan. Artinya kalau kita merujuk kepada Imam An-Nawawi, ada 3 kalau awak punya salah kepada Allah, syarat kita untuk memohon ampun kepada Allah, Pak.
Ampe jadinya kalau kita melibatkan kesalahan kita terhadap manusia. Artinya kita punya salah kepada manusia. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, yang pertama kalau seandainya kita punya salah, kemudian kita ingin bertaubat atau memohon ampun kepada Allah, yang pertama adalah kita harus menjauhi perbuatan yang Allah kita lakukan, dosa yang kita telah pabuat. Kata Imam Nawawi, jauhi itu. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, kalau kita ingin bertaubat atau memohon ampun kepada Allah, syarat yang kedua adalah ada penyesalan di dalam diri kita, Pak, dalam hati kita. Bahwasan kau salah mau ikut pun anda lakukan ternyata salah. Berkata kasar, berkata keras, bernada tinggi kepada kedua orang tua itu ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penyesalan. Yang ketiga, syarat orang yang bertaubat atau memohon ampun kepada Allah itu, kata Imam An-Nawawi, adalah mereka berjanji bahwa mereka tidak akan mengulangi kembali kesalahan itu, ibu dan bapak. Maka tiga syarat kok, kalau seseorang punya salah, punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baru taubatnya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan taubatan nasuha tadi, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguhnya. Tapi kalau seseorang punya salah terhadap saudaranya, awak salah kau mungkin menyakiti hati orang tua kita, awak salah kau mungkin menyakiti hati saudara kita, nah salah kau mungkin awak punya hutang kepada saudara kita, tapi kita tak kunjung jua membayarnya, ya. Maka ketika kita ingin kembali kepada jalan yang benar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, kata Imam An-Nawawi, kita harus datang kepada mereka. Untuk apa? Untuk meminta maaf, Pak. Meminta maaf. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah, maka akan mempercepat datangnya rezeki. Seperti yang tadi dikatakan dalam Quran surat Nuh tadi, itu ada 3 rezeki yang akan diperoleh kalau seseorang memperbanyak istighfar kepada Allah. Pertama, Allah akan menurunkan rahmat, yaitu berupa hujan. Kalau orang yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah, yang kedua Allah yang akan berikan kepada mereka adalah harta. Ya, yang ketiga adalah Allah akan berikan anak, ya, kepada kita. Ya, sesuai yang tadi itu, Pak, yang mau sampaikan tadi itu. Karena salah satu penyebab terhalangnya doa kita belum diijabah oleh Allah mungkin karena masih ada kesalahan kita, Pak. Nah, makanya perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah, Pak. Ketika Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab, Bu? Sahabat Nabi. Dia adalah termasuk Khilafah Rasyidin, yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ketika itu didatangi oleh masyarakat. Ada apa? Mengapa masyarakat mendatangi Umar bin Khattab ketika itu? Mereka meminta doa dari Umar bin Khattab. Berdoalah engkau wahai Umar, nagari kita sedang dalam kekeringan, hujanlah lama tidak turun, berdoalah kepada Allah. Keluar Umar bin Khattab bersama orang-orang banyak tu dari rumahnya, Bu. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, diam saja. Kemudian selesai mengecek beberapa orang atau salah seorang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, mulai dari engkau keluar rumah, kami tidak mandana sakit Allahnya do. Engkau bermohon dan berdoa kepada Allah.
Ajawe Umar bin Khattab, ambo meminta kepada yang maha menurunkan hujan, yaitu Allah. Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kepada mereka, memohon ampunlah kepada Tuhan mereka, karena sesungguhnya dialah maha pengampun. Yusilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan. Kata Umar bin Khattab, kalau ingin hujan turun, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Mungkin masih ada dosa yang kita lakukan di masyarakat kita, sehingga hujan tak kunjung, rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah berupa hujan tak kunjung turun. Jadi Umar bin Khattab menyampaikan, perbanyaklah istighfar. Itu yang pertama. Kedua, salah seorang ulama sufi di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Siapa itu? Yaitu adalah Imam Hasan Al-Basri. Kan kita cari, pertama khilafah itu adalah khilafah Rasyidin. Setelah khalifah Rasyidin, khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang, Pak. Yang pertama, datang seorang laki-laki bertanya, mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong doakan ambo bangse, ambo ndak ada rezeki, hidup ambo mau dikosetawi, tolong doakan ambo agar Allah memberikan rezeki kepada ambo. Ajawi Imam Hasan Al-Basri ketika itu, saudaraku, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Tak lama kemudian datang lagi salah seorang perempuan. Kata padusi konan datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong doakan ambo. Lah sekian tahun ambo menikah tapi tidak kunjung juga punya anak. Ambo tak kunjung dia rezeki berupa anak dari Allah, maka tolong doakan ambo. Ajawe Imam Hasan Al-Basri ketika itu, apakah Imam Hasan Al-Basri mendoakan? Tidak. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan kepada orang itu, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Dan ketiga, setelah itu datang salah seorang lagi dari kampung Salalah. Datangnya mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong doakan negari kami. Negari kami kini dalam keadaan kekeringan. Kebun-kebun kami lah mati, tanaman-tanaman kami lah banyak nan mati. Tolong doakan agar hujan turun di negari kami. Ajawi Imam Hasan Al-Basri, Pak, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tak lama kemudian, setelah itu bertanya sahabat Imam Hasan Al-Basri. Katanya, oi Imam Hasan Al-Basri, setiap orang yang datang kepada engkau selalu mengecean, perbanyaklah istighfar. Padanya meminta doa kepada dia. Ya nabo? Kan orang yang datang tadi itu meminta doa. Tapi setiap orang yang datang, engkau hanya mengatakan, perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ajawi Imam Hasan Al-Basri, itu nak muncul ngambo nama ngecek do. Itu bukan perkataanku, tetapi Allah sendiri yang mengatakan. Maka disampaikanlah ayat tadi. Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhan mereka, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dia ialah yang akan memberikan harta dan anak-anak untukmu. Nah, jadi itu, Pak. Jadi salah satu yang ketiga, amalan yang dapat kita lakukan dalam mempercepat atau mempermudah datangnya rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena mungkin doalah, usahalah, Pak, doalah, tapi alunjo terwujud keinginan dan harapan kita. Bisa jadi mungkin salah satunya adalah karena masih adanya
dosa atau kesalahan kita di masa-masa lampau yang kita belum sempat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu solusinya adalah berbanyaklah beristighfar kepada Allah. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 amalan yang dapat kita lakukan kalau kita ingin mempermudah dapatnya rezeki. Rezeki kau kan banyak, Pak. Ndak pitih saya loh, Nak. Rezeki kau banyak, anak rezeki, ya. Kesehatan dan segala macamnya banyak kalau kita mengkaji tentang rezeki. Nah, maka dapat 3 amalan yang dapat kita lakukan. Pertama, bekerja keras itu pasti. Yang kedua adalah berdoalah selalu kepada Allah. Jangan berputus asa dalam berdoa. Ya, kadang banyak loh Pak, orang yang ketika setelah sholatnya tidak berdoa. Bukankah orang yang tidak berdoa itu adalah orang-orang yang sombong? Ya Bu, orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah perbanyaklah istighfar, amalan yang dapat kita lakukan. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf atas segala penyampaian dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.